Shalom Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini. Sekali lagi kita thank you Lord, terima kasih kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan hari ini kita masih boleh ada. Mari bersama saya kita akan membaca satu ayat di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-16. Efesus 5 ayat ke-16 berkata demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah ayat 16 waktu yang ada. Karena kata firman Tuhan, hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 15 sampai 16 menyatakan bahwa kita diminta oleh kebenaran firman Tuhan untuk memperhatikan hidup kita ini secara saksama. Bapak Ibu, sebelum kita lebih lanjut mengenal kebenaran ini, mari kita akan tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, tolong kami untuk kami boleh memahami Efesus 5 ayat 15 dan 16 ini menjadi sebuah rema yang menghidupi hidup kami, hidup rohani kami Tuhan. Tolong kami Bapa, kami percayakan sepenuhnya kami ke dalam tangan-Mu, biarlah pakai hamba yang jauh daripada sempurna untuk menolong kami semua Bapak Ibu Saudara yang saat ini mendengar. Kiranya kebenaran ini boleh jadi berkat. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Efesus 5 ayat 15 dan 16 sudah mengingatkan kita untuk kita memperhatikan yang pertama hidup kita ini secara saksama. Bahkan kemudian yang berikutnya kita diminta untuk mempergunakan waktu-waktu yang ada pada kita. Karena apa? Firman Tuhan bilang hari-hari ini adalah hari yang jahat. Bapak Ibu kebayang gak sih ini ditulisnya sekian waktu yang lalu loh ya. Ketika segala sesuatu yang ada di antara manusia itu belum seperti saat ini gitu. Kalau zaman dulu saja sudah seperti itu, ada remind gitu ya, ada reminder. Pergunakan waktu karena hari-hari ini jahat. Bisa nggak bayangkan nggak hari ini seperti apa hari-hari yang jahat itu? Pasti jauh lebih jahat dari hari-hari ketika firman Tuhan ini ditulis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita nggak akan pernah ada yang bisa menghentikan lajunya waktu. Waktu itu terus berjalan, hari-hari terus berjalan tanpa kita minta. Mau kita bilang stop, gak akan ada pernah yang bisa stop hari itu bisa jalan. Terus waktu berjalan terus begitu rupa, cepet. Bapak Ibu kalau kita bayangin gitu ya, dulu mungkin kita berpikir kita masih kecil, waduh gimana ya nanti kalau udah gede, masih lama. Tapi ternyata tiba-tiba waktu berjalan begitu cepat, tiba-tiba kita sudah dewasa. Setelah dewasa kemudian kita mulai yang tadinya masih kuliah harus bekerja. Ketika bekerja kemudian berkeluarga dan lain sebagainya. Hidup itu berjalan begitu cepat dan tidak ada sekali lagi satu orang pun yang bisa menghentikan lajunya waktu. Dan hari-hari berjalan terus setiap waktu. Gak akan berhenti selama bumi masih berputar, selama Tuhan masih mengizinkan, maka semuanya akan terus berjalan seperti itu. Kadang-kadang orang kadang-kala dalam beberapa media sosial yang saya ikutin, ada orang yang suka membuka memori masa lalu. Kadang-kadang mereka bilang, enaknya zaman dulu. Kemudian mereka mulai posting foto-foto zaman dulu atau kenangan-kenangan masa lalu ketika anak-anak bisa bermain dengan sepuasnya tanpa dikuasai oleh gadget, tanpa dikuasai oleh banyak berita yang belum tentu kebenarannya dalam media sosial yang diikutin. Pokoknya semua orang jadi ngerasa tiba-tiba kangen masa lalu, pengen kembali. Tapi apakah kangen akan masa lalu dan hal-hal yang penuh dengan kenangan dan memori itu bisa kita kembali ke sana? Gak akan pernah bisa. Kita cuma bisa mengenangnya karena waktu sudah berjalan dan hari sudah membawa kita sampai pada detik ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terus bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Tadi kita sudah melihat bukan apa kata firman Tuhan, bahwa di hari-hari yang jahat ini, di waktu-waktu yang kita sudah diberi oleh Tuhan setiap waktu ini, kita diminta untuk tetap mempergunakan dengan baik.
Firman Tuhan bilang kita diminta untuk memperhatikan hidup kita secara seksama. Jangan seperti orang bebal, orang yang gak tahu kebenaran firman Tuhan. Terus kemudian kalau kita baca selanjutnya dalam ayat-ayat di ayat 17, 18 sampai 20 dan lain sebagainya, di ayat dalam pasal ini kita diminta untuk menjadi orang-orang yang tidak bodoh. Kita diminta untuk tetap mengusahakan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Kenapa kita harus mengisi hari-hari kita dengan hari-hari yang ada ini, dengan hal-hal yang demikian? Sebab hari-hari kita adalah, kata firman Tuhan, hari-hari yang jahat. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian dalam menyikapi hidup kita sejauh ini? Sekali lagi kita sampai di titik ini, dalam usia berapapun Bapak Ibu Saudara saat ini mendengar kebenaran firman Tuhan ini, adakah hidupmu sudah sangat seperti yang dibilang firman Tuhan? Kita mempergunakan hari-hari ini dengan baik, tidak melakukan hal-hal yang bodoh, penuh dengan hikmat dari Tuhan, memperhatikan hidup kita ini dengan seksama, kita tidak seperti orang bebal dan lain sebagainya seperti kata firman Tuhan, atau bagaimana sikap hidup Bapak Ibu Saudara sampai sejauh ini? Ingat Bapak Ibu Saudara, kita diminta untuk tidak hidup seperti orang bebal, seperti orang bodoh dan lain sebagainya. Dan kita diminta oleh Tuhan dalam mengisi waktu-waktu kita hari-hari yang jahat ini dengan hal-hal yang tentunya sesuai yang Tuhan minta. Bahwa kita harus hidup seperti orang yang bijaksana, mengucap syukur, bernyanyi, bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Mari kita boleh lakukan ini dalam hidup kita. Di hari-hari yang begitu cepat ini, kita mau mengisinya dengan hal-hal yang baik yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita boleh mengevaluasi sejenak apa yang sudah kita lalui sejauh ini dalam hidup kita. Hari-hari yang sudah kita gunakan, mari kita mulai mengevaluasi dan menilai seperti apa kita memanfaatkan setiap waktu-waktu yang ada itu. Bapak Ibu, kiranya kebenaran yang singkat ini sekali lagi boleh mengingatkan dan menolong kita sekalian. Mari Bapak Ibu kita boleh berdoa. Bapa, biarlah kami boleh menggunakan hari-hari kami, waktu-waktu kami dengan bijaksana, karena hari-hari di sekeliling kami adalah hari-hari yang jahat. Terima kasih kalau Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh hidup tidak sembrono, tidak seperti orang bodoh, tapi kami mau hidup, memperhatikan hidup kami secara seksama, supaya kami tidak seperti orang bebal yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Ampuni hamba Tuhan secara pribadi, dan ampuni setiap kami Bapak Ibu Saudara yang lain juga. Jika Engkau mendapati hidup kami masih tidak menggunakan waktu-waktu yang ada di tengah situasi hari-hari yang jahat ini dengan hidup yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, ampuni kami Tuhan. Berkat Tuhan turun atas setiap kami dalam setiap pengampunan yang Tuhan beri. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang mendengar, kiranya juga Tuhan berkati. Mari ampuni juga jika ada hal yang masih terlalu jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala doa pergumulan dari Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini, jam ini, mari Tuhan Engkau boleh mendengar dan Engkau memberikan jawabnya. Terima kasih, berkati sekali lagi kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.